Saudaraku, kalau kita bicara ulama ahli Al-Quran Nusantara, tentu kita tidak akan melupakan Mbah Munawwir Kerapyak dan Mbah Yai Arwani Amin Kudus. Dua ulama besar ini dikenal punjer dan sumber ilmu Al-Quran ulama Nusantara abad 20 hingga kini. Hingga bisa dibilang tidak ada sanad Al-Quran ulama Nusantara kekinian yang tidak nyambung pada beliau berdua. Kita mungkin tidak bisa mengikuti keilmuan beliau berdua, namun kita bisa mengkaji perilaku dan teladan beliau sebagai ahli Al-Quran untuk bisa kita tiru semampu kita. Beliau selalu berpesan 3 hal pada santri-santrinya. Yang pertama, tetap ngaji, jangan memandang derajat pangkat gurumu. Kanjeng Nabi Muhammad SAW dulu mengaji pada malaikat Jibril, padahal pangkat Kanjeng Nabi SAW lebih tinggi daripada malaikat Jibril. Kemudian yang kedua, beliau mengatakan tetap ngaji, jangan malu dengan umur. Kanjeng Nabi Muhammad dulu mengaji pada malaikat Jibril di usia 40 tahun hingga wafat di usia 63 tahun. Kemudian yang ketiga, tetap ngaji walau lama waktunya. Kanjeng Nabi Muhammad dulu mengaji pada malaikat Jibril selama 23 tahun. Nah, itulah diantara nasihat Romo Kiai Arwani Amin. Sebagai ahli Al-Quran, Mbak Arwani tentu punya akhlak Qur'ani. Beliau dikenal kiai yang sangat bersahaja, kiai yang sangat bersahaja. Kemana-mana selalu bersepeda ontel, walau jaraknya jauh. Alasannya sederhana saja, kenikmatan menggayuh sepeda sambil zikir, menderes Quran, ini tidak bisa diganti dengan lainnya, kata beliau. Beliau juga dikenal kiai yang tepat waktu pada saat ada undangan. Beliau pernah ada undangan jam 7 pagi di satu tempat yang jaraknya puluhan kilometer. Beliau pun berangkat habis subuh, menggayuh sepeda sampai di tempat pas jam 7 sesuai undangan. Setelah selesai, Mbak Arwani langsung pulang untuk mengisi jadwal beliau yang lain dan sampai di tempat juga tepat waktu. Mbak Arwani juga tidak menganggap besar perkara dunia ini. Pernah beliau kecopetan di terminal, Mbak Arwani malah mengucapkan Alhamdulillah. Seketika itu si santri tidak terima atas perlakuan pencopet kepada gurunya. Kemudian hendak mengejar si pencopet tadi. Tapi apa komentar beliau kepada santri yang menemani itu? Enggak usah, sing penting sing nyopet ora awakmu. Tidak usah, yang penting yang nyopet bukan kamu. Kemudian di riwayat lain juga disebutkan justru Mbak Arwani malah bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillah, saya yang dicopet, bukan yang menjadi pencopetnya. Begitulah kata beliau. Tokoh ulama dari Kabupaten Kudus, Jawa Tengah ini sangat dikenal sebagai gurunya para ulama. Pernah juga berpesan, yakni menjadi seorang yang bersyukur. Kemudian pada wasiat selanjutnya, Mbak Arwani menjelaskan untuk tidak memaksa belajar, tetapi yang penting yakni tetap berusaha. Kemudian juga beliau mewasiatkan bahwa agar tidak mengejar cepat di dalam menghafalkan Al-Quran, melainkan mengejar penguasaan. Beliau juga berwasiat kepada tiap-tiap orang agar selalu ingat jika setiap orang memiliki cobaan yang berbeda-beda. Beliau juga berwasiat mengajarkan untuk mendoakan guru
atau kiai setiap hari. Kemudian jangan mudah mengeluh, karena semua yang ada merupakan cobaan. Kemudian beliau juga berwasiat agar menziarahi makam beliau. Beliau juga menyarankan kepada penerusnya untuk tidak bergurau. Kemudian sebagai umat, beliau juga meminta untuk tetap beribadah dan istiqomah. Selain itu juga diminta agar sholat dengan hati-hati. Begitu juga berhati-hati dalam berhajat. Kemudian Mbak Arwani juga mengingatkan agar bermurah hati terhadap orang tua. Kemudian tidak menjadi orang yang sembrono, juga merupakan dari bagian wasiat beliau. Mbak Arwani juga memberikan wasiat tidak perlu takut kehabisan makanan. Hal ini tertulis di slogan "Sopo gelem obah bakal mamah". Begitulah kata beliau. Dari sekian saudara, Mbak Arwani yang dikenal sama-sama menekuni Al-Quran adalah Farhan dan Ahmad Daim. Adiknya Mbak Arwani ini bahkan terkenal jenius karena beliau sudah hafal Al-Quran terlebih dahulu daripada Mbak Arwani, yakni pada umur 9 tahun. Ia bahkan hafal hadis Bukhari Muslim dan menguasai bahasa Arab dan Inggris. Kecerdasan dan kejeniusan Daim inilah yang menggugah Mbak Arwani dan adiknya Farhan terpacu lebih tekun belajar. Konon menurut Kiai Haji Sya'rani Ahmadi, kelebihan Mbah Arwani dan saudara-saudaranya adalah berkat orang tuanya yang senang membaca Al-Quran, di mana orang tuanya selalu menghatamkan membaca Al-Quran meski tidak hafal. Selain barokah orang tuanya yang cinta kepada Al-Quran, Kiai Arwani Amin sendiri adalah sosok yang sangat haus akan ilmu. Ini dibuktikan dengan perjalanan panjang beliau berkelana ke berbagai daerah untuk mondok berguru pada ulama-ulama. Semasa hidupnya, beliau juga mengajarkan Tarekat Naqsabandiyah Khalidiyah yang berpusat kegiatannya bertempat di Masjid Kuanaran. Beliau memilih tempat ini karena suasana di sekelilingnya cukup sepi dan sejuk. Di samping itu, tempatnya dekat perumahan dan sungai Glis yang jernih airnya untuk membantu penyediaan air untuk para khalwat. Kiai Haji Arwani Amin dikenal oleh masyarakat di sekitar sebagai seorang ulama yang memiliki kelebihan yang luar biasa. Banyak yang mengatakan bahwa beliau adalah seorang wali. Beberapa santrinya mengatakan bahwa Kiai Haji Arwani Amin memiliki indera keenam dan mengetahui apa yang akan terjadi dan melihat apa yang tidak terlihat.